Karena Rasulullah, utusan Allah yang membawa agama Islam ini, yang mengajarkan agama Islam kepada manusia, dan beliau mempraktekannya, dan beliau mengajarkan kepada segala lapisan masyarakat, yang tua, muda, kakek-kakek, anak kecil, laki dan perempuan, semua beliau ajarkan. Karena itu Rabbul Alamin berfirman kepada kita, orang-orang yang beriman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada bagi kamu pada diri Rasulullah uswah. Uswah itu Al-Imam Al-Qurtubi di kitab tafsirnya dalam menafsirkan ayat yang mulia ini mengatakan ialah ikutan, yakni yang diikuti perkataan dan perbuatannya dalam segala keadaannya. Itu uswah. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi, dalam menafsirkan ayat yang mulia ini. Rasulullah adalah sebagai uswah, kata Allah, yang baik bagi orang yang yakin akan berjumpa Allah dan yakin akan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang Rasul berikan kepada kamu, maka terimalah. Dan apa-apa yang Rasul larang kamu dari mengerjakannya, maka tinggalkanlah. Kemudian firman Allah, "May yuti'ur rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Kemudian firman Allah, "Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepada kamu, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Allah turunkan ini kepada Rasulullah. Allah turunkan Al-Qur'an ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Agar supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Kemudian firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyalahi perintah Rasul bahwa akan menimpa mereka fitnah atau akan menimpa mereka azab yang sangat pedih. Surat An-Nur ayat 63. Firman Allah, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau, hai Muhammad, berada di atas perangai akhlak yang sangat agung. Berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fa inna khuluqa Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an." Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Imam Bukhari meriwayatkan, bukan di kitab sahihnya. Sekali lagi, bukan di kitab sahihnya, tapi di kitabnya Adabul Mufrad. Dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim di kitabnya Al-Mustadrak, dan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Sunanul Kubra. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq.
hadis yang sangat agung dan sangat besar, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka dari beberapa ayat yang tadi saya bacakan dan sebagian hadis, keluarlah sejumlah pelajaran yang sangat-sangat besar sekali. Saya sebutkan pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah, contoh yang baik bagi orang-orang yang beriman. Salah satu uswah beliau, salah satu contoh beliau adalah bagaimana cara mendidik anak di dalam Islam. Yang kedua, perintah Allah kepada kita untuk menerima segala yang datang dari Rasul, baik merupakan perintah atau larangan, meskipun secara rinciannya tidak terdapat di dalam Al-Quran. Tapi Allah telah memerintahkan, wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan kepada kamu terimalah, dan apa yang Rasul larang jauhi. Ini perintah secara mutlak untuk menerima yang datang dari Rasul dan menjauhi apa yang beliau larang. Ini yang kedua. Yang ketiga, seseorang tidak mungkin sanggup akan mentaati Allah, tidak mungkin sanggup mentaati Allah kecuali dia taat kepada Rasul. Allah katakan, "May yuti'ir Rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Adalah sebuah kebohongan kalau seseorang mengatakan saya taat kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Rasul, maka ini merupakan kebohongan besar. Karena diutusnya Rasulullah SAW sebagai mubayyin, sebagai Rasul yang menyampaikan, sebagai mubalik yang menyampaikan apa yang dari Allah. Bagaimana mungkin manusia mentaati Allah tanpa perantara Rasulullah SAW? Apakah dia tahu mana yang Allah perintah dan Allah larang, mana yang Allah cintai dan Allah benci? Dia tidak tahu kecuali dengan perantara Rasulullah SAW. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "May yuti'ir Rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, seseorang tidak mungkin paham maksud dari Al-Quran kecuali dengan perantara Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Beliau sebagai mubayyin, beliau sebagai mufassir, beliau yang menjelaskan, beliau yang menafsirkan Al-Quranul Karim. Kemudian yang kelima, ancaman yang sangat keras kepada setiap orang yang menyalahi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia akan terkena fitnah di dunia ini atau azab yang sangat pedih di akhirat. Yang dimaksud dengan fitnah adalah kekufuran atau syirik atau nifak atau bid'ah atau maksiat. Siapa saja yang menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terkena kepada salah satu dari beberapa perkara ini. Ada kalanya kufur, ada kalanya syirik, ada kalanya nifak, ada kalanya bid'ah, ada kalanya maksiat secara umum. Siapa saja yang menyalahi perintah Rasulullah SAW, pasti dia akan terkena kepada salah satunya. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada penghuni langit dan penghuni bumi bahwa Rasulullah SAW berada di atas akhlak yang sangat-sangat agung sekali. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mempergunakan huruf ala. Wa innaka la'ala. Bukan zu, tapi ala. Yakni sesungguhnya engkau berada di atas perangai akhlak yang besar, seorang budiman besar yang mengalahkan seluruh manusia yang berakhlak.
dari beliau keluar akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian yang ketujuh, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran, yakni beliau mengerjakan apa yang Al-Quran perintah dan menjauhi apa yang Al-Quran larang. Yang terakhir, yang kedelapan, seseorang yang ingin berakhlak mulia untuk diri dan keluarganya, maka wajib mencontoh akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.